Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tabarakallah. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya Jili ingin menceritakan tentang cerita rakyat tentang Kebo Iwa dan Danau Batur. Jadi di dahulu kala ada seorang raksasa besar. Raksasa besar itu punya namanya Kebo Iwa. Nah, Kebo Iwa itu tinggal di sebuah hutan, dan karena para penduduk yang tinggal di dekat Kebo Iwa tinggal, jadi Kebo Iwa kadang suka minta makanan kepada penduduk yang tinggal di dekatnya. Jadi penduduk desa harus setiap hari menyediakan banyak makanan untuk Kebo Iwa, untuk memenuhi kehidupan Kebo Iwa. Karena kalau Kebo Iwa gak dikasih makan, nanti dia bakal ngamuk, dan dia bakal bisa menghancurkan rumah, penduduk, pura-pura. Pokoknya semua bakal dihancurin. Bahkan gedung bakal dihancurin sama Kebo Iwa kalau dia nggak dikasih makan. Jadi suatu hari penduduk desa itu lagi mengalami musim kemarau, dan semua ladang tidak berhasil dipanen. Jadi penduduk gak bisa membeli kebutuhan untuk mereka hidup, dan mereka juga bingung gimana cara mereka buat ngasih makan Kebo Iwa, sedangkan mereka lagi mengalami kekeringan dan mereka juga gagal panen. Akhirnya mereka mencari cara agar mereka bisa tetap ngasih makan buat Kebo Iwa, buat raksasa besar. Akhirnya kepala desa meminta bantuan Kebo Iwa karena Kebo Iwa tadi ngamuk. Karena jadi suatu hari Kebo Iwa tuh kelaparan. Dia minta makanan sama penduduk yang tinggal di sebuah desa, tapi mereka bilang kalau misalkan mereka nggak bisa ngasih makanan ke Kebo Iwa karena mereka lagi mengalami gagal panen, dan mereka juga nggak punya uang untuk membelikan makanan buat Kebo Iwa. Di situ Kebo Iwa marah. Di situ Kebo Iwa ngamuk. Akhirnya Kebo Iwa menghancurkan semua rumah-rumah penduduk, ladang mereka dihancurin, pura, bahkan kandang ternak milik mereka juga dihancurin. Akhirnya di situ kepala desa mencari cara agar mereka bisa membunuh Kebo Iwa. Akhirnya di situ kepala desa bohong kalau misalkan di situ kepala desa meminta bantuan kepada Kebo Iwa untuk membangun rumah, gedung, pura, tempat ibadah, karena tadi udah dihancurin sama Kebo Iwa dan
kepala desa bilang kalau misalkan mereka bakal ngasih banyak makanan buat Kebo Iwa. Di situ akhirnya Kebo Iwa nggak ada firasat kalau misalkan penduduk-penduduk itu jahat sama dia. Akhirnya dia setuju. Akhirnya Kebo Iwa membangun lagi rumah, pura, tempat ibadah, dan akhirnya Kebo Iwa pun mengerjakan membangun pura, membangun rumah, membangun ladang, membangun sumur buat para penduduk yang tinggal di sana. Akhirnya setelah Kebo Iwa berhasil membangun semuanya, di situ Kebo Iwa kecapean sama lapar. Akhirnya Kebo Iwa memutuskan istirahat. Terus akhirnya dia makan. Karena Kebo Iwa kelaparan, karena Kebo Iwa udah saking laparnya, jadi dia makan banyak, jadi dia ngantuk kan. Nah terus Kebo Iwa juga udah bikin sumur. Akhirnya dia tidur. Akhirnya dia ketiduran di dekat sumur itu. Terus karena suara dengur ngoroknya Kebo Iwa kedengeran, akhirnya kepala desa menyuruh para penduduknya untuk segera mengerjakan rencana untuk membunuh Kebo Iwa. Akhirnya Kebo Iwa pun dilemparin batu ke dekat sumurnya sampai sumur itu meluap. Akhirnya di situ Kebo Iwa baru sadar kalau misalkan dia udah ada di dalam sumur. Dan di situ Kebo Iwa berteriak tolong. Di situ karena air udah makin lama, air sumurnya makin lama penuh. Di situ kan jadinya Kebo Iwa susah bernafas. Nah dipikir kepala desa Kebo Iwa tuh meninggal, Kebo Iwa mati. Ternyata Kebo Iwa masih hidup ya, tapi nggak berapa lama karena Kebo Iwa udah lemes. Akhirnya Kebo Iwa mati di dalam sumur, dan akhirnya sumur itu sekarang diberi nama Danau Batur. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.